dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Diwa Santoso dalam live saya menulis. Untuk seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya mulai pembahasan, jika teman-teman ada yang tanyakan mengenai dunia tulis menulis ya, apapun itu teman-teman bisa langsung tanyakan ya di kolom komentar. Saya akan coba jawab, dan nanti setelah saya jawab teman-teman puas dengan jawaban saya, baru kita masuk ke pembahasan malam ini gitu. Tapi kalau memang belum ada ya, saya ini ya, mulai aja teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau ditanyakan ya, di tengah-tengah saya menjelaskan itu bisa saja teman-teman langsung bertanya ya di kolom komentar, walaupun mungkin pertanyaannya tidak relevan, tidak sesuai dengan yang kita bahas malam ini, nggak masalah, saya coba jawab. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Jadi supaya kita tidak terlalu lama menunggu juga ya, jadi juga bisa selesai tidak terlalu malam. Saya usahakan jam 10-an malam ya teman-teman sudah selesai. Jadi ya besok kan kita pasti ada kegiatan ya, kita bisa istirahat lebih awal dan besok segar ya untuk kegiatan kita di esok hari yang sibuk gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan malam ini sebetulnya terkait dengan pembahasan saya di live sebelumnya teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman mungkin yang cukup mengikuti live saya cukup paham ya, bahwa dalam semingguan terakhir kemarin saya membahas mengenai AI writing ya. AI writing ya kalau dalam teknologi sekarang kita kenal sebagai ChatGPT ya, tapi kita nggak tahu kedepannya apakah AI writing itu akan berubah nama di yang lain. Tapi setidaknya untuk saat ini yang kita kenal adalah ChatGPT ya, walaupun saya akan lebih banyak menggunakan istilah AI writing itu, karena ya AI writing itu adalah payungnya ya. Jadi apapun teknologi buat kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia itu untuk dipergunakan dalam dunia tulis menulis itu secara umum masuk dalam kategori AI writing gitu. Nah, semingguan yang lalu kita membahas mengenai AI writing dari segala sisi, dan kemudian kita bahas termasuk bagaimana kontribusi penulis dengan AI writing ya untuk penulisan karya fiksi maupun non fiksi. Nah, barulah di pertemuan kita terakhir kemarin kita membahas nih. Jadi setelah AI writing itu kita bahas tuntas, nah kita kan apa gunanya sih kita semingguan bahas AI writing? Ya akhir-akhirnya adalah AI writing ya, ChatGPT itu akan membantu penulis dalam meningkatkan produktivitas ya. Jadi penulis akan semakin banyak mengeluarkan buku, menulis buku, penerbit akan semakin banyak menerbitkan buku, jadi itu dikerjakan dengan waktu yang lebih cepat ya. Mungkin biasanya penulis 1 buku 2 bulan, itu bisa 1 bulan gitu kan. Berarti dalam periode yang sama setidaknya buku yang beredar akan bertambah 2-3 kali lipat kan. Dan mungkin itu lebih murah ya, karena ya biasanya mungkin 1-2 bulan tulis baru 1 buku, berarti kan dia baru bisa mendapatkan penghasilan dari buku itu setelah 2 bulan ya. Sekarang 1 bulan sudah dapat kan, berarti ya otomatis untuk biaya royaltinya pun juga bisa lebih ditekan ya, karena ya si penulis lebih produktif dengan bantuan AI writing, dengan bantuan ChatGPT gitu. Nah, ujungnya apa ya? Ujungnya adalah yang kita harapkan sih sebetulnya, buku akan semakin banyak, buku akan semakin murah, dan ini pada akhirnya ya akan meningkatkan orang yang banyak baca buku ya. Karena salah satu hambatan Indonesia untuk maju itu adalah karena kurang baca buku ya, dan alasan yang sering dikemukakan antara lain adalah jumlah buku pasokannya terbatas, dan juga buku-buku yang ada tuh juga relatif mahal gitu. Makanya ya itu tadi, kembali penjelasan saya tadi, dengan adanya AI writing, ChatGPT, otomatis ya harga buku lebih murah dan buku lebih banyak ya. Nah, sekarang ini kan satu alasan kenapa orang Indonesia minat bacanya rendah sekali sudah terjawab kan. Kita buku sudah nantinya ya, dengan adanya AI writing, dengan adanya kerjasama kolaborasi antara penulis dengan AI writing, ya otomatis buku akan lebih banyak dan lebih murah. Nah, setelah itu tercapai, apakah benar minat baca Indonesia meningkat? Atau sama saja gitu, buku sudah banyak, kemudian juga lebih murah, tetap aja minat bacanya rendah gitu kan. Nah, padahal ya teman-teman, untuk ini lah saya sering kemukakan dalam setiap live saya, bahwa minat baca Indonesia itu sangat berprestasi dunia gitu ya. Tingkat membaca bangsa Indonesia gitu, tingkat literasi, tingkat minat bacanya itu sangat tinggi tanda petik ya, berhasil menduduki posisi posisi kedua ya dari 63 negara yang diriset mengenai tingkat minat bacanya, tingkat literasinya. Indonesia menduduki posisi nomor 2 ya teman-teman. Itu kan prestasi ya, tapi ya teman-teman harus, kalau melihat informasi harus detail ya. Kalau nggak detail, teman-teman bisa kemakan hoax, bisa kemakan framing, bisa kemakan persepsi gitu kan. Nah, makanya tadi informasi saya belum selesai gitu. Nah, informasi selanjutnya adalah memang kita nomor 2
dari tingkat sisi minat baca, tapi dari bawah ya teman-teman ya. Jadi dari 63 negara yang di riset, posisi minat baca kita tuh 62 negara, posisi ke-62 gitu, dan itu setara lah dengan negara-negara di Afrika gitu. Itu kan ya tentu ya miris juga ya, kita prihatin juga gitu. Yang saya dikemukakan alasannya macam-macam, banyak ya, karena saya tidak akan fokus ke situ ya, saya tidak akan bahas gitu. Tapi ya itu tadi salah dua alasan yang saya dikemukakan adalah buku nggak banyak yang diterbitkan di Indonesia dan harganya mahal gitu. Nah sekarang dengan adanya e-rating, alasan itu harusnya dihapuskan. Jadi buku akan lebih banyak yang terbit karena lebih cepat memproduksi menulis buku, dibantu oleh e-rating ya, dibantu oleh ChatGPT, dan harganya lebih murah karena ya itu tadi penulis akan mungkin biaya royalti akan turun ya, karena penulis lebih produktif dalam menuliskan. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah apakah dengan hal itu minat baca akan menulis ya? Yang dari live kemarin kan kita dapatkan simpulan kan belum tentu, bahkan mungkin ya nggak ada korelasi juga gitu, nggak ada korelasi langsung, ada hubungan langsung gitu, dimana ternyata minat baca Indonesia rendah itu terutama bukan karena buku yang terbatas ataupun buku mahal, tapi ya memang minat bacanya sendiri yang rendah ya. Jadi orang Indonesia itu ya bisa dibilang bahasa kasarnya adalah ya malas baca gitu kan, itu faktanya gitu ya, posisi 62 dari 63 itu sudah membuktikan itu gitu kan. Kita nggak bisa pakai alasan yang lain ya, makanya kemarinnya di live yang kemarin terakhir saya bahas mengenai bagaimana sih meningkatkan minat baca gitu ya. Lagi saya bilang kalau untuk umur 40 tahun, 50 tahun ke atas ya, gen X ataupun gen milenial awal ya, gen Y awal kelahiran 80-an gitu kan, ataupun bahkan gen X kelahiran 70-an, apalagi yang 65-an ke atas gitu kan, itu mungkin sudah nggak tertolong ya, sudah tidak terselamatkan gitu. Artinya kalau memang cetakannya dari kecil sudah tercetak tidak minat membaca ya sudah wassalam gitu kan, kita nggak bisa berharap dari mereka gitu untuk meningkatkan minat baca Indonesia. Nah, yang bisa kita harapkan adalah umur-umur di bawah 40 tahun ya, jadi umur-umur 30-an something ya sampai dengan umur yang baru lahir gitu kan, itu adalah generasi, yaitu berarti kan generasi milenial akhir ya, gen Y akhir, kemudian gen Z, dan juga gen alpha ya sekarang yang mulai berkembang. Itulah yang bisa kita tingkatkan literasinya ya, minat bacanya baru kita bisa perbaiki gitu. Tujuannya apa ya? Karena buku itu adalah jendela dunia, kecerdasan peradaban manusia dikembangkan oleh buku, sudah terbukti lah ya dari tahun ribuan tahun yang lalu, zaman Yunani, zaman Romawi, kemudian zaman kalau kekhalifahan Islam dinasti Umayyah, Abbasiyah gitu kan, sampai ke Utsmaniyah gitu kan, itu semuanya mereka bisa berkembang pesat peradabannya karena mereka suka buku ya, karena ya banyak perpustakaan dan banyak buku yang ditulis dan banyak buku yang dibaca, dipelajarin gitu. Padahal dulu kan teknologi mencetak belum ada ya, buku itu harus ditulis tangan gitu kan. Itu pun ya itu tadi mereka bisa maju sebagai bangsa yang beradab ya karena mereka banyak baca buku. Harusnya sekarang lebih dari itu kan, Indonesia tidak ada buku yang ditulis tangan kan, sekarang semua buku itu udah dicetak gitu. Jadi seharusnya ya nggak ada lah Indonesia itu terbelakang dalam petik ya. Nah, tapi ya kenyataannya memang ya kita masih secara peradaban masih kurang ya, karena ya kurang baca buku gitu. Nah itu teman-teman, makanya ya kita kemarin bahas tuntas ya, dari mulai anak lahir sampai dengan anak dewasa itu bagaimana kita meningkatkan minat bacanya, buku-buku apa saja yang tepat, dan juga saya sempat bahkan rekomendasikan buku-buku, judul-judul buku apa saja yang bisa direkomendasikan dari tahapan usia anak ya. Jadi dari tahapan usia lahir bayi 0-2 tahun, tahapan balita 3-5 tahun, tahapan anak umur 6-12 tahun, tahapan remaja umur 13 sampai umur 18 tahun, itu semuanya saya sudah bahas tuntas sebelumnya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan sih, kemarin kita sudah bahas tuntas itu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kenapa sih kita kemarin bahas meningkatkan minat baca gitu. Apakah benar yang saya bilang tadi ya, minat baca itu menunjukkan kualitas suatu bangsa gitu, ataukah tidak gitu. Mungkin ada yang beranggapan ya Indonesia fine-fine saja, Indonesia baik-baik saja kok, walaupun minat bacanya nomor 2 terendah di dunia gitu kan, dari 63 negara yang diriset gitu. Nah, saya kan makanya untuk pembahasan kali ini saya kan lebih meyakinkan teman-teman ya bahwa menumbuhkan budaya baca itu penting ya, karena apa? Berkembangnya buku itu menentukan kualitas peradaban suatu bangsa, menentukan kualitas kecerdasan suatu bangsa, dan itu nanti akan kita bahas ya di live kali ini. Tujuannya sih simpel ya teman-teman, jadi ya
mungkin itu tadi teman-teman yang masih bisa diselamatkan ya, teman-teman yang di bawah umur 40 tahun mungkin lebih tergerak lagi untuk mulai melatih meningkatkan budaya membaca ya. Ataupun kalaupun sudah terlambat, teman-teman yang mungkin sudah saya bilang tadi ya, umur 40 ke atas, ya paling tidak itu budaya membaca bisa ditanamkan di putra-putrinya masing-masing ya, ataupun mungkin di cucu-cucu masing-masing gitu, sehingga ya tidak, nasibnya tuh tidak seburuk kita inilah ya yang budaya membacanya rendah gitu. Jadi itu teman-teman tujuan kita membahas segala hal ya terkait dengan minat membaca. Nah, untuk malam ini saya akan lebih fokus kepada buku dan perkembangan bangsa ya. Jadi akan saya kaitkan nih, suatu bangsa itu bisa maju ya kalau mereka cinta buku, kalau mereka itu punya budaya membaca, mereka punya dunia pustaka yang tinggi gitu kan. Jadi ya karena itu ya istilahnya ya kita jangan berharap kita katakanlah 2045 itu Indonesia emas gitu kan. Kita kan selalu tanda petik berangan-angan seperti itu ya, berharap seperti itu gitu kan. Oke lah, salah satu yang program yang saya lakukan adalah meningkatkan gizi mereka ya. Kalau gizi mereka meningkat, otomatis kecerdasan mereka meningkat. Tapi kalau mereka cerdas tapi nggak suka baca, itu sama saja teman-temannya. Ibaratnya seperti kita punya flash disk yang canggih, flash disk yang paling baru, flash disk yang cepat prosesnya, tapi nggak pernah diisi apa-apa gitu ya. Sama aja kan, nggak ada gunanya gitu. Makanya itu tadi teman-teman, untuk kita nanti 2045 itu bisa mencapai Indonesia emas. Selain kita tingkatkan gizi dari anak-anak sekarang yang nanti menjadi tokoh utama di 2045, ya kita tingkatkan isi pula otak mereka kan dengan banyak bacaan buku. Nah makanya ini dengan saya membahas live malam ini menunjukkan bahwa peradaban bangsa itu sangat terkait dengan budaya membaca. Ya mudah-mudahan teman-teman yang tadi ya yang masih bisa diselamatkan tergerak untuk meningkatkan budaya membaca. Kalaupun yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, setidaknya mungkin tidak bisa buat dirinya, tapi bisa untuk putra-putrinya atau bahkan cucu-cucunya ya, supaya lebih lebih punya minat baca, literasi, kesukaan membaca yang tinggi gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Mohon maaf ya agak panjang ini introduction-nya ya. Maksudnya biar teman-teman lebih paham ya kurang lebih apa yang kita bahas 1 jam ke depan tuh mengenai apa gitu. Nah, jadi terkait dengan judul ataupun topik live kita malam ini, buku dan perkembangan bangsa. Nah, kita akan bahas dari yang sifatnya individual dulu ya, artinya buku dan perkembangan pribadi seseorang atau di individu dulu gitu. Nah, kemudian setelah kita bahas itu barulah kita bahas buku dan perkembangan budaya suatu bangsa ya, perkembangan kejelasan suatu bangsa gitu ya. Tujuannya apa ya? Karena kan bangsa itu kan dibentuk oleh individu ya. Kita sebagai individu masing-masing inilah yang nantinya kan membentuk bangsa kita gitu kan. Nah, makanya ya untuk tahap awal ya kita akan bahas dulu hubungan antara buku dengan perkembangan suatu individu masing-masing manusia. Kemudian nanti baru ya di bagian tengah akhir kita bahas perkembangan buku, perkembangan minat baca dengan perkembangan suatu bangsa ya, perkembangan emosional dan juga intelektual suatu bangsa gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah, sekarang dari sisi individual dulu gitu. Kemarin di live terakhir saya sempat bahas ya teman-teman ya, bagaimana sih cara memilih buku ya sesuai dengan waktu itu, memang sesuai dengan kriteria umur gitu. Nah itu kan sifatnya mungkin lebih fisiologis ya, lebih bersifat bersifat mengikuti perkembangan usia manusia gitu. Nah kali ini saya juga akan bahwa buku itu bisa dipilih ya tadi berdasarkan usia, tapi juga bisa berdasarkan suasana ya, berdasarkan keadaan gitu. Sehingga nggak ada alasan kita keadaan begini kita nggak mood untuk baca gitu. Kita hanya punya situasi khusus ya kita mood baca. Nah itu nanti ujung-ujungnya bisa jadi alasan ya teman-teman. Jadi artinya setiap kita mau baca terus males ya kita selalu bilang wah ini suasananya nggak mendukung untuk baca gitu. Ya nanti dari 24 jam yang kita punya dalam satu hari, mungkin 23,5 jamnya itu adalah suasana tidak mood baca, dan hanya setengah jam yang mood baca saja gitu. Padahal akan saya bahas bahwa buku itu bisa kita pilih sesuai dengan mood dan situasi masing-masing dari kita gitu. Jadi artinya dalam 24 jam kita selalu punya mood yang berbeda, kita punya situasi yang berbeda, kita punya keadaan yang berbeda. Tapi dengan keadaan, situasi, dan mood yang berbeda itu tetap kita punya alasan untuk baca buku. Walaupun itu tadi bukunya disesuaikan dengan mood kita saat itu ataupun disesuaikan dengan situasi kita saat itu gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu
tips memilih buku sesuai dengan situasi gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman bisa memilih buku setiap situasi, artinya saat teman-teman punya waktu membaca, kapanpun teman-teman sudah tahu buku yang dipilih yang akan sesuai dengan situasi teman-teman gitu ya. Itu ada beberapa tips ya teman-teman, ada 4 tips ya supaya kita bisa memilih buku yang itu sesuai dengan setiap suasana kita di kehidupan kita ya sehari-hari gitu. Nah, yang pertama adalah kita pahami dulu minat dan preferensi pribadi kita ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman wah sukanya yang melo-melo gitu kan ya, misalnya teman-teman yang penggemar sinetron, penggemar K-pop gitu kan, maaf penggemar maksud saya penggemar apa namanya tuh ini ya apa ya ya K-pop lah ya, novel-novel Korea ataupun juga drakor, maaf itu saya maksud ya, teman-teman penggemar drakor, drama Korea kan mungkin sukanya mendayu ya, sukanya yang memang sukanya yang melo-melo ya teman-teman. Berarti ya siapkan banyak buku ya, novel yang terkait dengan cerita-cerita romans gitu kan. Jadi ya karena jadi misalnya teman-teman lagi terharu setelah membaca menonton drakor gitu kan, kemudian drakornya selesai tayangannya ya teman-teman bisa lanjutkan dengan baca buku yang romantis gitu kan ya, sesuai dengan situasi atau teman-teman ya ketika teman-teman selesai nonton drakor. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi teman-teman untuk memilih buku yang tepat sesuai dengan situasi, teman-teman sesuaikan dengan minat dan preferensi teman-teman begitu. Atau teman-teman mungkin ada yang sifatnya ingin tahu, ataupun putra-putri teman-teman yang sifatnya ingin tahu, yaitu berarti teman-teman jangan berikan ke putra-putri teman-teman itu buku-buku cerita gitu kan, tapi justru beli buku-buku pengetahuan ataupun buku-buku yang memancing rasa ingin tahu. Karena kalaupun buku cerita, mungkin buku cerita ya petualangan gitu ya, misalnya kalau saya zaman dulu ya ada novel anak True Detektif gitu kan, itu bercerita mengenai genre misteri, cerita anak dan remaja gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa belikan yang seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, pertama kita agar kita bisa memilih buku yang selalu tepat dengan setiap situasi kita. Nah, kita harus pahami dulu ya minat dan juga preferensi pribadi kita ataupun putra-putri kita itu seperti apa ya, sehingga kita bisa menyediakan buku yang ketika waktunya pas, moodnya pas, situasinya pas itu langsung bisa kita baca gitu. Jadi itu kurang lebih. Nah, kemudian yang kedua adalah kita perhatikan mood dan suasana hati ya. Saya bilang tadi kalau teman-teman baru nonton drakor, mungkin drakor yang romantis, yang sedih ataupun yang ini ya membuat happy karena ya happy ending gitu kan dari tokoh-tokohnya, tokoh pria dan tokoh wanita. Nah, setelah nonton drakor mungkin bosan dia, matanya sakit juga gitu kan, lihat layar HP teman-teman ataupun lihat layar tab gitu kan. Ya teman-teman bisa mengganti suasana dengan membaca, tapi ya bacaan yang sesuai dengan mood ketika teman-teman selesai nonton drakor ya. Jadi misalnya teman-teman bisa milih novel-novel romantis gitu kan. Jangan teman-teman habis nonton drakor teman-teman milihnya novel horor gitu kan, ya nggak nyambung gitu kan, itu malah merusak mood teman-teman gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, teman-teman bisa bisa memilih buku ataupun menyiapkan buku yang bisa sesuai dengan mood ataupun suasana hati yang sering teman-teman alami gitu ya. Jadi kalau saya bilang tadi, kalau teman-teman yang suka menghibur diri, itu teman-teman bisa baca novel gitu kan, karena novel bersifat menghibur. Tapi kalau teman-teman yang mungkin punya rasa ingin tahu yang besar ya, teman-teman bisa menyiapkan buku-buku non fiksi ya, buku-buku pengetahuan ilmu populer yang itu bisa dibaca ketika teman-teman mungkin rasa ingin tahunya sedang meningkat gitu ya. Itu yang kedua ya, perhatikan mood dan suasana hati. Kemudian yang ketiga adalah konteks dan keadaan sekitar. Jadi teman-teman ya bisa teman-teman kan sering bilang, oh saya sibuk, saya hanya punya waktu luang sedikit-sedikit seberapa jam, mungkin dalam ada waktu luang seberapa jam, setengah jam, setelah itu sibuk lagi, mungkin setelah sekian jam sibuk baru ada waktu luang seberapa, setengah jam ya. Teman-teman tetap bisa ya teman-teman tetap bisa siapkan buku yang sesuai. Tapi ya jangan teman-teman beli buku novel ya, buku novel yang tebal gitu kan, 300 halaman, 400 halaman ya, itu baru teman-teman baca belum satu bab aja sudah teman-teman sudah sibuk lagi gitu kan ya, sehingga kan mungkin nggak enak juga kan, secara mood malah penasaran novelnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa milih buku, misalnya buku-buku antologi ya teman-teman. Jadi buku antologi itu ya seperti ini teman, buku antologi itu buku-buku kumpulan cerpen ya. Jadi dalam satu buku yang relatif nggak tebal itu ada berapa cerpen lah, bisa 7, 8, 9, 10 itu tergantung ya. Dan sehingga ketika kita punya waktu seperempat jam ini kosong ya, kita bisa bawa buku ini teman-temannya, buku antologi, bacalah satu cerpen atau 2 cerpen. Nah, setelah itu teman-teman sibuk lagi ya udah nggak masalah kan, 1 cerpen 2 cerpen selesai kan, nggak penasaran kan. Kalaupun dalam buku itu ada 9 cerpen, 7 cerpen lainnya itu ceritanya berbeda dengan 2 cerpen yang sudah teman-teman baca ya. Jadi ketika teman-teman punya waktu luang lagi, teman-teman baru bisa baca antologi ya. Jadi itu teman-teman teman-teman juga perlu ya
menyediakan ataupun stok buku-buku antologi, yaitu kumpulan cerpen, yaitu tadi ketika teman-teman mungkin hanya punya waktu luang sedikit, teman-teman ingin baca ya teman-teman selalu baca ya, karena isinya kumpulan cerpen gitu ya. Contohnya ini teman-teman ya, antologi yang ini ya yang saya tulis ya bersama beberapa teman lain di komunitas penulis SCMD ya, sebelum idemu menjadi debu, cerita di bawah langit ini baru rilis di bulan April kemarin ya, menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran gitu. Jadi masih fresh from the oven ya teman-teman, bisa jadi pilihan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di etalase nomor 3 itu buku kumpulan cerpen yang isinya tentang kehidupan yang penuh makna, inspiratif di bawah langit gitu. Jadi itu teman-teman, teman-teman juga harus menyesuaikan konteks dan keadaan situasi ketika teman-teman ingin membaca buku ya. Misalnya tadi ya, kalau teman-teman sedang sibuk ya teman-teman pilihlah kumpulan cerpen gitu, bukan buku novel yang tebal. Atau teman-teman lagi galau ya teman-teman mungkin bacanya buku-buku motivasi ya, jangan justru baca buku-buku yang bikin teman-teman makin galau gitu. Nah itu kan berarti teman-teman sesuaikan buku dengan situasi ya. Nah kemudian yang selanjutnya keempat ya, ini adalah rekomendasi orang lain ya kan ya. Teman-teman kadang bingung kan, kalau lagi galau saya baca buku apa sih gitu kan. Atau misalnya kalau saya lagi senang saya baca buku apa, atau saya lagi sibuk saya baca buku apa. Itu kan mungkin ada teman-teman rekan-rekan teman-temannya yang punya pengalaman membaca lebih banyak ya teman-teman, itu bisa merekomendasikan gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk bisa kita menimbulkan budaya membaca itu kita juga harus tahu ya buku-buku apa yang sesuai dengan situasi dan keadaan kita di suatu saat gitu ya, sehingga ya itu tadi nggak ada alasan wah kita nggak pernah bisa baca ya karena saya tidak pernah punya situasi keadaan yang memungkinkan saya untuk baca gitu. Padahal sebetulnya hanya alasan ya teman-teman. Sebetulnya teman-teman kalau bisa menyesuaikan setiap situasi dengan buku yang akan dibaca, teman-teman pasti punya waktu baca yang banyak ya. Jadi ada 4 pertimbangan memilih buku sesuai dengan situasi ya. Saya ulangin secara sekilas ya teman-teman ya, karena tadi sudah cukup hampir setengah jam, mungkin ya seberapa jam saya jelaskan panjang lebar. Nah, yang pertama adalah pahami minat dan preferensi pribadi ya. Teman-teman kalau sudah paham minat teman-teman, preferensi teman-teman terhadap suatu jenis buku, genre buku, teman-teman mungkin bisa selalu menemukan waktu yang enak, waktu yang tepat untuk baca gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan mood dan suasana hati ya teman-teman. Teman-teman sudah tahu kan, tiap hari teman-teman pasti punya mood beberapa mode gitu kan. Ada mode lagi mode galau, ada mode lagi bahagia, ada mode lagi sedih. Nah teman-teman siapkan tuh buku-buku yang sesuai dengan mood teman-teman ya, sehingga ketika mood itu muncul ya teman-teman sudah tahu nih baca buku apa yang mau dibaca dan sudah siap tinggal dibaca gitu. Kemudian yang ketiga adalah konteks dan keadaan sekitar aja teman-teman. Yaitu kalau teman-teman sibuk ya teman-teman siapkan buku-buku antologi ya, buku-buku kumpulan cerpen gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya lagi ingin ingin tahu, ingin belajar sesuatu, teman-teman beli buku ilmiah populer gitu kan. Jadi teman-teman itu ya sesuai dengan konteks dan keadaan sesuai dengan mood dan suasana hati teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah konteks dan keadaan sekitar ya teman-teman, sesuaikan situasi. Teman-teman lagi sibuk ya teman-teman ini cari buku yang pendek-pendek kumpulan cerpen ya gitu. Kalau teman-teman lagi galau ya teman-teman baca buku motivasi kan. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi dari orang lain ya teman-teman. Jadi ya karena kalau teman-teman masih jarang baca ya teman-teman bisa minta rekomendasi orang ya untuk memilihkan buku yang tepat sesuai dengan situasi yang sedang teman-teman alami gitu. Nah jadi itu teman-teman, sekedar pengantar bahwa tidak ada alasan lagi untuk baca, tidak ada situasi yang teman-teman tidak punya situasi yang tepat untuk baca ya, karena minat baca itu bisa ditumbuhkan pada buku yang tepat di situasi yang tepat gitu. Jadi itu teman-teman ya, satu ini ya pembahasan yang untuk menunjukkan bahwa tidak ada alasan teman-teman untuk tidak membaca dalam satu hari gitu kan. Nah itu yang pertama gitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, apakah tingkat perkembangan manusia, saya ini mulai serius teman-teman. Jadi apakah tingkat perkembangan manusia itu mempengaruhi pemilihan bukunya? Ya, misalnya apakah kecerdasan ataupun keberadaban seseorang itu mempengaruhi pilihan buku gitu kan? Jadi otomatis bisa dibalik juga gitu. Apakah orang yang suka buku itu lebih beradab, lebih cerdas, lebih emosionalnya lebih baik daripada orang yang kurang suka baca? Nah ini akan kita bahas teman-teman ya. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita bahas untuk membahas hal tersebut gitu. Nah, yang pertama adalah perkembangan kognitif ya teman-temannya. Jadi tingkat perkembangan
perkembangan kognitif, kecerdasan orang itu juga bisa dilihat dari pilihan buku yang dia pilih gitu. Contoh ya teman-teman ya, kalau anak-anak itu kan sukanya baca buku yang banyak gambar gitu kan, full color, tulisannya sedikit. Ya karena apa? Ya anak-anak itu kan kemampuan untuk memproses kata, untuk memproses bahasa verbalnya itu masih lemah ya. Jadi dia lebih bahasa visual gitu. Makanya ya bukunya kebanyakan gambar. Tapi semakin orang itu kecerdasan berbicaranya bertambah, kecerdasan otaknya bertambah gitu kan, otomatis dia akan banyak baca yang makin banyak tulisan gitu teman. Jadi ya kita bisa bilang kalau misalnya sudah umur ini maaf ya teman-teman, saya nggak masuk sindir siapa-siapa gitu. Misalnya teman-teman sudah 20 tahun tapi masih suka baca buku kartun gitu kan, ya mungkin teman-teman perlu introspeksi diri ya, apakah kemampuan saya memproses kata baru sekelas baca buku kartun gitu kan, yang sebetulnya itu untuk anak-anak SD gitu. Nah, atau justru saya tanda petik merendahkan diri saya sendiri gitu. Sebetulnya kemampuan membaca literasi saya, kecerdasan saya mengolah katanya sudah tinggi, tapi saya masih baca buku yang tidak sesuai, buku yang masih tanda petik untuk mereka yang secara kemampuan intelektualnya, kemampuan mengolah katanya masih terbatas. Jadi teman-teman, kemampuan kognitif itu bisa dilihat dari buku-buku yang dipilih ya, buku-buku yang dibaca oleh seseorang gitu. Kemudian yang kedua adalah perkembangan emosional ya teman-teman. Jadi orang yang suka membaca buku tentang psikologi misalnya, ataupun membaca buku tentang bagaimana berempati dengan orang lain, bagaimana bersimpati dengan orang lain, bisa jadi itu menunjukkan bahwa perkembangan psikologisnya tinggi ya. Jadi ya karena apa ya, dia berminat dengan masalah-masalah psikologis, berminat dengan masalah-masalah bagaimana caranya membina hubungan yang baik dengan orang, bagaimana berempati pada orang, yaitu berarti menunjukkan kualitas emosional dia teman-teman. Yaitu tadi, jadi teman-teman ya, jadi bacaan buku pun dapat menunjukkan tingkat perkembangan emosional seseorang gitu ya. Yaitu tadi ya teman-temannya, kalau teman-teman mungkin baca bukunya terkait dengan bagaimana berempati, berarti teman-teman itu sudah punya tingkat emosional dan empati yang tinggi. Demikian pula sebaliknya ya teman-teman, kalau mungkin ini maaf lagi ya, nggak maksud menyindir siapa-siapa gitu, teman-teman yang mungkin suka baca buku yang kekerasan gitu ya, atau buku yang isinya hanya ngomong-ngomong nggak jelas gitu kan, itu mungkin teman-teman bisa introspeksi, apakah tingkat emosional saya serendah itu, tanda petik ya, tidak buku yang isinya justru marah-marah gitu, buku yang isinya maki-maki gitu, atau sebetulnya tingkat emosi saya sudah cukup tinggi, saya bisa membaca buku yang lebih sifatnya emosional, lebih sifatnya kemanusiaan, tapi ya saya memilih baca buku yang kekerasan misalnya gitu kan, buku-buku yang hate speech misalnya. Jadi itu ya teman-teman ya, perkembangan si emosional pun juga bisa dilihat dari pilihan buku yang dipilih ya oleh masing-masing individu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan sosial ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya kemampuan membaca yang tinggi, kecerdasan untuk mengolah kata yang tinggi, kemampuan literasi yang tinggi, teman-teman relatif membaca buku yang bervariasi ya. Jadi itu bisa dilihat kalau teman-teman mungkin suka baca, ataupun teman-teman punya rekan-rekan yang suka baca berbagai macam jenis buku, itu teman-teman bisa simpulkan bahwa dia orang yang cerdas ya, orang yang punya kemampuan membaca, memahami kalimat yang tinggi gitu. Sebaliknya kalau teman-teman punya rekan yang hanya suka satu buku, misalnya komik ya, teman-teman mungkin sudah kuliah gitu, tapi teman-temannya ada teman-teman yang suka baca komik, itu berarti perkembangan sosialnya dan petik perlu dipertanyakan ya, apakah memang masih tingkat kecerdasannya, tingkat kemampuannya mengolah kata masih tanda petik serendah itu, atau justru dia merendahkan dirinya gitu. Sebetulnya kemampuan membacanya, kemampuan mengolah katanya sudah tinggi, tapi ya itu tadi ya teman-teman ya, karena dia mungkin hanya karena salah gaul tanda petik ya, salah pilih buku, dia hanya baca buku buku-buku komik-komik saja gitu, itu dia merendahkan dirinya, seolah-olah dia tuh belum bisa mampu mengolah buku yang dengan jumlah tulisan lebih banyak ya, seolah-olah dia belum mampu untuk mengolah kalimat yang panjang gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat ya, minat dan hobi ya teman-teman. Jadi ya kita juga bisa menilai bacaan itu dari minat dan hobi. Misalnya orang yang suka baca buku mengetahui pengetahuan umum, berarti kita lihat oh ini orangnya suka sains ya, orangnya suka ilmu pengetahuan. Atau misalnya orang yang suka baca buku psikologi ya, berarti orang itu punya kematangan emosional yang tinggi ya, sehingga dia bisa memahami aspek-aspek kemanusiaan gitu. Ataupun juga misalnya orang yang suka buku otomotif gitu kan, berarti ya orang itu mungkin punya
setidaknya punya minat, mungkin bakat juga di bidang otomotif gitu. Jadi itu teman-temannya, pilihan buku juga bisa menggambarkan sosok seseorang itu seperti apa ya. Misalnya itu tadi, perkembangan kognitif, perkembangan kecerdasan orang itu bisa dipilih dari pilihan bukunya gitu. Anak-anak kenapa milih buku yang bergambar, kurang banyak tulisan, karena mereka masih belum terlalu cerdas untuk mengolah kata ya, mengolah kalimat, mengolah bahasa. Sebaliknya ya umur-umur yang sudah SMA ataupun kuliah mungkin lebih baik baca buku yang tebal ya, yang banyak kata ya, karena kemampuan mereka mengolah kalimat, katanya juga udah tinggi gitu. Kemudian yang kedua adalah perkembangan emosional ya. Seorang tuh bisa dilihat dari pilihan bukunya. Kalau baca bukunya psikologi ya berarti emosionalnya sudah tinggi gitu. Tapi kalau misalnya itu tadi mungkin baca buku yang isinya maki-maki, baca buku yang isinya nggak jelas gitu kan ya, kita perlu pertanyakan perkembangan emosionalnya apakah sudah sesuai dengan usianya, karena buku yang dibaca itu tidak sesuai dengan perkembangan usia dan yang seharusnya gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan sosial teman-teman. Jadi kalau orang yang cenderung cerdas, cenderung mampu memahami kalimat dengan baik ya, itu umumnya bahan bacaannya beragam gitu, bermacam-macam gitu kan. Tapi kalau yang orang yang hanya baca satu macam buku saja, baca komik aja gitu, walaupun dia sudah kuliah gitu ya, itu ya bisa jadi dipertanyakan ya, apakah tingkat kemampuan mengolah katanya sudah tinggi, atau justru orang itu sebetulnya sudah mampu mengolah kalimat dan kata yang tinggi, tapi dia merendahkan dirinya dengan hanya membaca novel gitu, membaca cerita komik gitu ya. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah yaitu teman-teman modal dan hobi ya. Minat dan hobi seseorang itu bisa kita ditunjukkan dari bacaan buku yang dibacanya gitu. Nah sekarang kita mulai agak lebih berat ya teman-teman. Jadi apakah pilihan jenis ataupun genre buku itu bisa menentukan kecerdasan dan juga menentukan kematangan emosi seseorang. Ini lebih serius dari tadi ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa menilai itu dengan seorang suka baca buku apa, berarti orang itu di mana tingkat kecerdasan dan tingkat emosionalnya. Atau bahkan mungkin seorang yang tidak pernah baca ataupun tidak suka baca, ya kita tanda petik perlu mempertanyakan seberapa tinggi, seberapa matang intelektualnya dia walaupun mungkin udah dewasa, dan juga seberapa matang emosional dia walaupun sudah dewasa ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau terkait dengan bagaimana kita melihat pilihan jenis buku ataupun genre buku itu dari tingkat intelektual, tingkat kecerdasan, dan juga tingkat emosional seseorang, yang kita bisa lihat dari beberapa aspek ya teman-teman. Yang pertama adalah kalau kita melihat apakah buku itu menunjukkan tingkat intelektualitas ya, tingkat kecerdasan dari seseorang gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suka membaca buku yang ini ya, buku-buku yang non fiksi ya, buku-buku bukan buku novel, dan bukunya itu buku yang pembahasannya mendalam, kemudian juga kompleks dan berat gitu. Misalnya teman-teman suka baca buku filsafat, buku-buku sains, atau bahkan mungkin buku-buku sejarah, tapi sejarah yang kompleks ya, yang membahas satu peristiwa sejarah itu dari berbagai sisi, itu bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu tertarik ataupun punya minat yang tinggi terhadap konsep-konsep yang rumit ya. Otomatis itu bisa disimpulkan teman-teman itu termasuk cerdas gitu, karena teman-teman bacaan yang serius ya, tanda petik bacaan yang serius, bacaan yang mendalam, membahas hal kompleks secara detail gitu. Jadi begitu ya teman. Jadi kita bisa menilai, walaupun saya bilang itu nggak sepenuhnya teman-teman, tapi kalau dari apa yang dibaca oleh seseorang kita bisa menilai tingkat kecerdasan orang itu seperti apa gitu ya. Lagi-lagi teman-teman, kalau teman-teman punya teman kuliah atau mungkin kerja yang suka baca komik gitu kan, tapi nggak suka baca yang lain gitu, nah itu teman-teman tanda petik juga perlu bertanya apakah tingkat kematangan intelektualitasnya tuh sudah sesuai dengan usianya ya. Saya tidak bilang dia itu orang yang tidak cerdas ya, ataupun orang yang bodoh gitu. Bisa jadi dia orang yang cerdas tapi tidak matang gitu, intelektualitasnya tidak matang, sehingga ketika dia harusnya itu tadi sudah kuliah bacaannya yang cukup serius, bacaan yang mendalam, tapi dia masih suka hanya baca komik, itu kan berarti perkembangan kecerdasannya tidak sesuai dengan usianya gitu teman. Jadi itu ya teman-teman, bacaan itu juga bisa menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang gitu. Nah selanjutnya adalah bacaan itu juga bisa menunjukkan tingkat empati dan juga keterbukaan emosional seseorang ya, atau dengan kata lain ya, menunjukkan kematangan emosional seseorang itu dari hanya kita melihat buku bacaannya. Walaupun saya bilang tadi ini hanya sekedar satu indikasi ya, mungkin ada indikator lain yang terkait di luar bidang membaca. Tapi kalau kita melihat hanya dari fokus dari sisi literasi, dari sisi membaca, itu juga bisa kita menilai seseorang tingkat kematangan emosionalnya dari
apa yang dia baca ya teman-teman. Jadi itu, nah, yang pertama adalah teman-teman, misalnya teman-teman jadi tadi teman-teman suka buku yang membahas masalah hubungan antar manusia, ataupun juga buku yang isinya tentang empati gitu. Walaupun mungkin novel, tapi novelnya novel yang cukup berat ya, novel-novel yang membahas masalah empati terhadap orang lain, misalnya masalah konflik sosial gitu kan, bisa aja kan novel-novel yang agak berat seperti itu. Nah itu bisa simpulkan bahwa dia punya kematangan emosional yang tinggi. Karena apa ya, dia sudah peduli dengan hal sifatnya kemanusiaan, hal sifatnya hubungan antara manusia, hal sifatnya dengan hubungannya dengan empati gitu kan. Nanti kita bisa menilai tingkat kematangan seseorang dari apa yang dia baca teman-teman. Jadi itu, nah kemudian kalau ya tadi teman-teman ya, membaca buku yang berat, buku yang kompleks itu tidak harus buku non fiksi ya, tapi buku novel pun juga bisa kan ya. Nah, teman-teman pasti cukup banyak tahu ya novel-novel yang itu tadi, novel-novel yang membahas masalah konflik sosial misalnya itu kan, ataupun masalah politik gitu, itu kan novel-novel yang cukup berat kan. Itu berarti seorang yang sudah tertarik baca buku itu ya emosionalnya juga udah tinggi ya. Karena apa, dia peduli dengan masalah kemanusiaan dan dia mengimplementasikannya dalam bentuk membaca novel-novel yang mungkin banyak menyoroti masalah-masalah sosial ya, masalah-masalah kemanusiaan gitu. Jadi itu empati dan keterbukaan emosional. Kemudian kematangan psikologis seseorang itu juga bisa ditunjukkan dari buku yang dia baca ya. Kalau itu tadi, kalau dia suka baca buku psikologis, buku motivasi, buku-buku yang membahas hubungan antar manusia, berarti kan dia kematangan psikologisnya udah tinggi ya. Karena ya dia yang dibahas dari buku-buku itu, apakah itu buku non fiksi ataupun novel ya, buku fiksi adalah mengenai hubungan emosional, hubungan psikologis, sehingga ya orang yang tertarik dengan bidang tersebut berarti orang tersebut punya tingkat emosional ataupun psikologis yang tinggi juga gitu. Jadi itu ya teman-teman, bahwa tingkat kecerdasan tingkat kecerdasan seorang, tingkat kematangan emosional seseorang itu bisa juga dilihat dari buku bacaan yang dia baca ya. Jadi ini mungkin sekarang saatnya teman-teman menilai orang lain, baik itu kenalan teman-teman ataupun mungkin orang yang baru dikenal, dari apa yang dia baca gitu. Dari baca itu kita bisa melihat tingkat kecerdasannya seperti apa, kemudian juga tingkat kematangan emosionalnya seperti apa gitu ya. Saya bilang lagi, mungkin teman-teman perlu agak berhati-hati ya kalau baru kenal seseorang, mungkin sudah teman kuliah ataupun teman kantor, tapi bacaannya komik gitu kan, hanya komik gitu, dia tidak pernah mau baca buku yang lain. Itu ya mungkin tingkat kematangan emosionalnya atau bahkan mungkin tingkat kematangan kecerdasannya perlu teman-teman ini ya perhatikan ya. Karena itu bisa jadi menunjukkan ya seberapa tinggi tingkat intelektual dia ataupun seberapa tinggi tingkat kematangan psikologis dia gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, pembahasan mengenai buku ternyata juga bisa ya menunjukkan seberapa tinggi tingkat intelektual seorang dan juga seberapa tinggi tingkat kematangan emosional seseorang gitu. Nah, ya ini teman-teman, saya baru baca tadi bahas ini ya teman-teman ya, kita bisa menilai seseorang ataupun individu dengan apa yang dia baca ya. Walaupun saya bilang tadi ini disclaimer teman-teman ya, ini saya membahasnya dari segi literasi ya, dari segi membaca ya. Ya kita tentu menilai orang tidak hanya dari satu sisi ya, tidak hanya menilainya dari satu sisi literasi, mungkin dari sisi yang lain juga, latar belakang kehidupannya, kemudian latar belakang sosialnya dan segala macam, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana tingkat kematangan emosi dan kematangan kecerdasan. Tapi setidaknya kalau dilihat dari sisi literasi, dari sisi minat baca, dari sisi buku yang dibaca, dari sisi kepustakaan, itulah teman-teman cara membaca karakter seorang ya, dari buku-buku yang dia baca gitu, ataupun dia sering baca. Nah sekarang kita lebih luas lagi teman-teman, kita justru apakah kalau kita bisa menilai seseorang berdasarkan buku yang dia baca, apakah kita juga bisa menilai suatu bangsa, ya kematangan suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu peradaban suatu bangsa itu dari buku-buku yang suka dia baca ya teman-teman. Nah itu ternyata bisa, walaupun saya bilang lagi, jadi disclaimer-nya adalah ini bukan hanya satu-satu indikator ya untuk menunjukkan kematangan peradaban seseorang dari hanya membaca buku. Banyak faktor-faktor lain, banyak indikator lain. Tapi kalau kita hanya fokus kepada satu indikator, satu indikasi ya, indikasi minat baca, indikasi buku apa yang dibaca, itu kita juga bisa menilai kurang lebih seberapa tinggi sih tingkat peradaban suatu negara jika dilihat dari buku-buku yang suka dibaca oleh warga negara ataupun oleh bangsa tersebut gitu. Nah, jadi kita bisa menilainya dari beberapa perspektif teman-teman ya.
bagaimana kita menilai tingkat peradaban suatu bangsa itu dengan melihat buku-buku yang sering dibaca oleh bangsa tersebut gitu. Nah, yang pertama ada perspektif pendidikan ya teman-teman. Jadi negara-negara yang literasinya tinggi, yang minat bacanya tinggi ya, warga negaranya, bangsanya itu suka sangat membaca, biasanya dia memiliki industri penerbitan dan universitas yang berkembang pesat ya. Istilahnya teman-teman bisa lihat lah ya, peringkat top universitas yang tertinggi di dunia, peringkat sekian 10, 20, peringkat 100, peringkat 200, itu umumnya berada di negara-negara yang tingkat ininya membacanya sudah tinggi ya teman-teman. Walaupun mungkin bukan negara, belum masuk negara maju banget ya, belum negara industrialisasi gitu. Misalnya contohnya Malaysia lah ya, kan Malaysia tuh kan universitas yang kebangsaan Malaysia kalau nggak salah itu kan peringkat 50 dunia kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau teman-teman ada yang tahu lebih detail mungkin bisa sampaikan di kolom komentar ya. Tapi setahu saya Universitas Kebangsaan Malaysia itu peringkat 50, sementara Universitas Indonesia itu paling tinggi peringkat 200-an ya. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada itu ITB ya, Institut Teknologi Bandung itu umumnya itu berada di peringkat 200-an. Nah, Malaysia tuh ada di peringkat 50 ya, Universitas Kebangsaan Malaysia. Mungkin ya itu kalau kita lihat peringkat minat baca di Malaysia itu lebih tinggi daripada di Indonesia ya teman-teman. Ya makanya dia punya universitas yang bagus ya, punya lembaga penerbitan yang bagus juga. Nah, kalau suatu negara, suatu bangsa punya lembaga pendidikan yang baik, lembaga penerbitan yang baik, otomatis ya itu juga menunjukkan bahwa ya tingkat peradabannya sudah lebih tinggi ya, sudah cukup tinggi gitu. Sehingga dengan hanya minat baca saja kita juga bisa menilai ya apakah suatu negara itu secara peradabannya sudah relatif tinggi atau masih belum ya. Setidaknya Malaysia dan Indonesia kita sudah bisa mengatakan bahwa tingkat peradaban di Malaysia itu mungkin kalau dilihat dari sisi literasi, dari sisi minat baca itu lebih tinggi daripada di Indonesia ya. Jadi itu teman-teman, perspektif pendidikan dengan melihat minat baca suatu negara ya, itu juga bisa menilai bagaimana tingkat perkembangan kemajuan suatu bangsa ya, ataupun tingkat kemajuan peradaban suatu bangsa gitu. Nah, lagi-lagi teman-teman, kita kembali bahwa peringkat minat baca Indonesia itu nomor 2 ya di dunia, tapi dari bawah ya. Jadi dari 63 negara yang diriset, peringkat baca Indonesia itu 62 peringkatnya. Berarti ya lagi-lagi kalau kita melihat dari perspektif pendidikan ini dengan angka minat baca Indonesia yang sangat memprihatinkan, apakah berarti kemajuan Indonesia masih cukup rendah? Apakah peradaban Indonesia cukup rendah? Yaitu teman-teman yang menilai sendiri ya. Saya hanya membacakan hasil riset kecil yang saya lakukan sebelum membuat konten live malam ini. Jadi ini ya teman-teman, yang pertama ya, bahwa dari sisi literasi, dari sisi minat baca itu juga bisa menunjukkan apakah suatu negara itu sudah relatif maju atau masih belum relatif maju ya. Itu dari sisi perspektif pendidikan. Kemudian dari sisi perspektif kebebasan berpendapat ya teman-teman ya, negara yang punya kebebasan berpendapat yang tinggi, negara yang mempunyai istilahnya punya demokrasi yang inilah ya, budaya demokrasi yang tinggi, itu umumnya adalah negara-negara yang suka membaca ya. Kenapa ya? Karena kalau dengan masyarakat yang demokratis, masyarakat yang dia punya kebebasan berpendapat yang tinggi, di sana banyak buku teman-teman ya, banyak buku yang ya berbagai macam aliran ya, berbagai macam jenis buku, genre buku ya, dan tidak ada pelarangan buku ataupun beredar-beredaran kan di negara-negara seperti itu gitu. Jadi ya lagi-lagi minat baca itu ditentukan juga oleh apakah negara tersebut tuh cukup demokratis atau tidak gitu. Kalau negaranya itu demokratis, berarti minat bacanya tinggi, karena apa? Pilihan membacanya juga banyak gitu kan. Tapi kalau negara yang tidak suka baca, relatif kurang demokratis. Karena apa? Kalau tidak bisa baca kan, orang-orang tidak suka baca kan berarti relatif dia tidak suka perbedaan pendapat gitu kan. Karena ya dia wawasannya tidak luas, wawasannya istilahnya katak dalam tempurung gitu. Nah, bagaimana katak dalam tempurung itu bisa punya kemajuan, bisa punya peradaban yang tinggi kalau dia tidak banyak baca buku gitu kan ya. Makanya itu tadi teman-teman, dilihat dari perspektif kebebasan berpendapat, negara demokratis itu biasanya juga dari minat bacanya gitu. Semakin tinggi minat baca, semakin tinggi demokrasi di negara tersebut. Semakin rendah minat baca, semakin tidak demokrasi negara tersebut. Ya lagi-lagi saya balikin ke teman-teman ya, peringkat minat baca Indonesia itu nomor 2 dari bawah kan di dunia dari hasil riset yang terakhir lah ya.
dari 63 negara yang diriset kita peringkat ke-62. Nah, apakah kalau kita selalu selama ini komplain demokrasi kita jelek, demokrasi kita tidak berkembang, demokrasi kita mundur, nah kenapa kita tidak mawas diri ya? Nah, kenapa kita tidak demokratis ya? Karena kita tidak suka baca gitu kan. Jadi ini untuk semua ya. Jadi kan kita menilai ini dari sisi bangsa ya. Jadi ya ini, tapi secara introspeksi kita bisa introspeksi diri kita masing-masing gitu. Mungkin secara individual kita akan lebih demokratis dalam ya apakah dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam sosial, dalam suasana kantor. Kalau kita bos misalnya kan, kalau kita suka baca. Tapi kalau mungkin teman-teman perhatikan, kalau bos yang otoriter, bos yang suka merintah sendiri, mau maunya sendiri, bisa jadi dia bukan orang suka baca ya. Ini PR nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisa buktikan sendiri gitu kan. Nah itu, nah kemudian yang selanjutnya adalah dari perspektif keberagaman budaya teman-teman ya. Nah semakin banyak jenis buku, genre buku yang ada di suatu negara, yaitu otomatis menunjukkan juga bahwa bangsa tersebut cukup maju ya, peradabannya cukup maju itu. Karena itu tadi teman-teman kan tidak ada tidak ada pemberedalan buku, tidak ada pembatasan buku gitu kan. Dan orang-orang sudah biasa dengan banyak pemikiran, dengan banyak aliran buku, banyak genre-genre buku yang mereka bisa terima itu dengan ini ya, dengan baik gitu, tanpa adanya istilahnya merasa paling benar sendiri gitu kan. Kalau di Indonesia kan ya teman-teman paham lah ya. Nah, kenapa kita merasa paling benar sendiri masing-masing ya dengan kelompok lain? Itu karena kita nggak suka banyak baca buku yang beragam. Kita mungkin hanya suka baca buku yang sesuai dengan pemahaman kita, baca buku yang sesuai dengan tanda petik aliran kita gitu ya. Sehingga apa ya, tidak biasa menerima pendapat. Dan saya bilang tadi, demokrasi itu ditunjukkan dari apakah suatu negara itu suka baca apa tidak. Ya otomatis kalau kita hanya suka baca tapi hanya satu aliran saja, satu genre saja, satu jenis saja, itu otomatis juga menunjukkan bahwa budaya kita itu tidak belum tinggi, peradaban kita belum tinggi ya, karena kita tidak terbiasa menerima banyak keragaman hasil tulisannya, keragaman buku gitu. Jadi teman-teman, dari pembahasan saya ini, apakah dari sisi minat baca, dari sisi demokrasi, dari sisi keragaman buku yang beredar di negara tersebut, itu juga bisa menunjukkan apakah suatu negara itu punya kemajuan yang sudah tinggi atau justru kemajuannya masih relatif rendah ya, kemajuannya peradabannya belum relatif tinggi. Itu hanya dengan kita melihat membaca buku. Dan lagi-lagi saya balikin ya ke teman-teman ya, bahwa peringkat membaca kita, minat baca kita tuh nomor 2 dari bawah ya, dari 63 negara yang diriset, peringkat kita ke 62. Apakah kita tanda petik negara yang gak maju, negara yang kurang beradab, negara yang kurang demokratis, negara yang tidak menghargai keberagaman pemikiran, keberagaman ide? Ya kalau memang jawabannya iya ya bisa jadi karena minat baca kita yang rendah gitu teman-teman. Ya makanya saya bilang tadi, kenapa saya bahas bagaimana kita meningkatkan budaya baca ya, karena kalau budaya baca kita meningkat, itu bukan saja buku akan banyak dibeli atau buku laris, tapi ya secara kebangsaan pun kita, secara peradaban, secara kemajuan juga akan meningkat gitu teman. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, menunjukkan bahwa tingkat kemajuan suatu negara, tingkat peradaban suatu negara itu juga bisa ya ditunjukkan dari minat baca bangsanya ya, minat baca rakyatnya gitu. Nah jadi itu. Nah sekarang kita melihat ke Indonesia teman-teman ya. Jadi kan tadi nyindir-nyindir tipis-tipis Indonesia lah ya, tapi saya lebih membahas minat baca itu secara umum ya, secara menyeluruh gitu, bukan secara khusus. Nah kalau di Indonesia teman-teman, sebetulnya perkembangan minat baca kita, kepustakaan kita itu beberapa tahun terakhir sudah tanda petik cukup berkembang ya teman-teman, walaupun lagi-lagi ya peringkat pembaca kita masih nomor 2 dari bawah gitu kan, dari 63 negara yang diriset, minat baca kita baru 62, tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin kita awalnya berangkat dari posisi paling tinggi ya, dari bawah gitu kan, mungkin kita berangkat peringkat 63, bahkan mungkin kita tidak masuk peringkat gitu, tapi peringkat yang istilahnya walau alam gitu ya, peringkat yang tidak bisa dinilai karena sama sekali jelek minat bacanya. Nah dengan posisi kita yang nomor 62 dari 63 negara yang diriset dari minat baca, mungkin itu sudah kemajuan ya teman-teman ya. Ya kita harus hargai juga ya, apresiasi ya, bahwa kalau dari sisi pemerintah gitu kan sudah mulai ada ini usaha lah ya untuk kita meningkatkan minat baca gitu. Misalnya ketersediaan perpustakaan teman-teman kan ya, saya bilang tadi minat baca tuh ditunjukkan dengan banyaknya perpustakaan, berkualitasnya perpustakaan ya. Sementara kalau teman-teman lihat ya, perpustakaan Indonesia tuh yang bagus berapa banyak sih gitu kan,
Bahkan mungkin perpustakaan wilayah, perpustakaan daerah mungkin hanya sedikit yang bagus, mungkin hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung gitu ya yang cukup bagus. Tapi di kota lain, apalagi di kota-kota kecil itu ya walau alam juga ya mengenai kualitas perpustakaannya. Belum lagi kita bicara perpustakaan sekolah kan. Di Indonesia mungkin sekolah bagus, sekolah favorit, perpustakaannya cukup bagus. Tapi di luar itu yang jumlahnya jauh lebih banyak, perpustakaannya mungkin ya entah buku tahun berapa yang terakhir masuk di perpustakaan itu gitu kan. Jadi Indonesia itu sudah mulai kenapa Indonesia masih rendah posisi ininya minat bacanya masih nomor 2 dari bawah, yang terlain mungkin karena di masalah di perpustakaan kita mungkin masih belum cukup banyak gitu. Kemudian yang kedua adalah ya investasi terhadap dunia pendidikan ya walaupun ya kalau kita lihat di APBN kita kan 20% dari biaya dari APBN itu adalah untuk pendidikan teman-temannya. Tapi apakah 20% itu berapa persen gitu, ataupun hanya berapa 0,0000 berapa persen yang untuk meningkatkan minat baca, untuk yang tadi membuat perpustakaan, untuk mendorong orang semakin tertarik membaca, membuat buku harganya lebih murah, mungkin subsidi buku atau bahkan buku tidak dipajak gitu kan. Kalau sekarang pun buku masih dipajak ya, otomatis harga buku menjadi lebih mahal gitu kan. Apakah itu sudah dilakukan? Mungkin belum, karena apa? Mungkin 20% biaya pendidikan itu untuk misalnya untuk bangun sekolah gitu kan, untuk gaji guru, honorer itu pun juga masih banyak yang komplain ya, masih sangat minim sekali gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, kenapa kita masih peringkatnya rendah ya, karena kita masih belum banyak perpustakaan. Peringkat membaca kita ya otomatis karena perpustakaannya sedikit ya otomatis minat bacanya rendah, dan juga investasi pendidikannya lebih lari ke luar hal yang bersifat buku ya, bersifat membaca gitu. Jadi itu ya teman-teman, alasan ya, mungkin salah satu alasan, bukan excuse ya, alasan kenapa minat baca kita masih nomor 2 dari bawah ya, masih peringkat 62 dari 60 negara yang diriset dari minat baca gitu. Tapi apakah itu Indonesia tidak ada perkembangan sama sekali? Tadi saya sempat bahas bahwa sudah ada perkembangan di Indonesia teman-temannya ya. Berapa tahun terakhir ini perkembangannya agak baik ya, sedikit baik lah mungkin kalau untuk sekedar menyenangkan hati kita ya. Masih ada perkembangan sedikit baik gitu. Jadi misalnya pembangunan perpustakaan, tapi ya memang ya lagi-lagi ya belum banyak ya. Mungkin hanya perpustakaan kota besar yang mulai dibangun. Misalnya perpustakaan wilayah di Jakarta kan yang katanya sekarang sudah canggih. Saya belum pernah ke sana sih, sudah canggih, sudah digitalize gitu kan, ataupun itu perusahaan di beberapa kota besar lain gitu. Tapi di kota lain ya kan mungkin dananya belum sampai ke situ gitu. Apalagi kita bicara di sekolah ya, sekolah negeri lah ya yang menjadi tanggung jawab pemerintah ya untuk membangun perpustakaannya itu ya, mungkin ya sekolah negeri favorit yang perpustakaannya cukup bagus, sementara yang lainnya itu tidak ya. Tapi ya setidaknya sesedikit apapun anggarannya sudah mulai dibangun perpustakaannya. Makanya ya kita bilang sudah mulai ada pertumbuhan minat baca kita walaupun masih sedikit, karena ya sudah mulai ada perhatian terhadap membangun perpustakaan gitu. Kemudian yang kedua adalah peluncuran program literasi ya. Pemerintah kan kita ya walaupun mungkin sayup-sayup terdengar ya, mungkin sebagian masyarakat umum tuh tidak tahu ada program itu. Sebetulnya pemerintah ada program literasi juga ya, tapi ya memang masih sangat terbatas ya. Misalnya saya di live saya kemarin saya bilang, kalau kita membuat program literasi itu di setiap sekolah negeri dan juga sekolah swasta diwajibkan ada program literasi, ataupun kurikulum juga dibuat yang mendukung membaca. Jadi bukan hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia saja yang ada pelajaran membaca, tapi di setiap mata pelajaran, mau itu IPA, IPS ataupun mata pelajaran lain, itu bahkan matematik gitu kan, ada pelajaran membaca buku, kemudian mungkin dibahas, didiskusikan isi buku itu, yaitu mungkin akan lebih luas ya dampak dari program literasinya, bukan seperti sekarang yang mungkin hanya terbatas dan juga komunikasinya juga terbatas gitu. Termasuk juga kampanye membaca ya, kampanye membaca gimana kita bisa menghasilkan kampanye membaca yang baik kalau fasilitasnya perpustakaannya tidak disediakan, dan juga program literasinya mendorong orang untuk membacanya juga sangat minim, dan tanda petik hanya imbauan, hanya harapan, tapi tidak dalam bentuk memaksa seperti misalnya saya bilang tadi ya, itu dibuat dalam kurikulum kan, otomatis anak-anak sekolah dipaksa untuk banyak membaca. Itu ya tetap kampanye membaca tadi ya tetap belum efektif teman-temannya ya. Makanya ya walaupun sudah ada perkembangan tingkat pembaca Indonesia, sampai saat ini masih nomor 2 dari bawah ya kira-kira teman ya, karena tadi masih jauh dari efektif teman-teman. Nah, sekarang ya berarti tantangannya apa sih dari pembahasan kita tadi di Indonesia untuk bisa meningkatkan minat baca?
Dan kita tadi dari pembahasan awal kita paham ya teman-teman bahwa minat baca itu menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pembacanya, semakin maju suatu bangsa, semakin beradab suatu bangsa. Tapi semakin rendah, sebaliknya ya, semakin tidak maju, semakin tidak beradab, kurang beradab lah. Jadi, nah, sebenarnya Indonesia posisinya di nomor 2 dari bawah kan, nomor 62 dari 63 yang di ini ya apa namanya di survei ya, di riset kan. Jadi ya teman-teman bisa nilai lah ya seberapa tinggi tingkat peradaban kita, seberapa tinggi tingkat kemajuan kita gitu. Nah, tantangannya apa sih dari segala macam tanda petik carut marut di dunia minat baca Indonesia saat ini? Nah, itu yang pertama adalah keterbatasan akses ya teman-teman ya. Tadi akses itu apa? Berarti orang susah untuk mendapatkan buku ya, otomatis apa ya? Perpustakaan tidak berkembang kan. Kalau perpustakaan ada di setiap sudut, setidaknya di setiap sekolah sampai SD impres sekalipun kualitas perpustakaannya bagus ya, otomatis orang lebih mudah akses buku, sehingga ya sedikit demi sedikit minat baca orang Indonesia juga semakin meningkat gitu. Kemudian yang kedua adalah ya kekurangnya minat baca ya. Kurang minat baca apa ya? Lagi-lagi ujungnya apa, ayam dan telur ya, bukunya jarang, minat bacanya kurang, ya gimana kita bisa meningkatkan minat baca gitu. Kalau bukunya ditingkatkan, mungkin minat baca masih ditingkatkan kan. Nah, tapi mungkin ada yang bilang lah, ngapain nyediain buku banyak-banyak kok, minat bacanya rendah kok. Nah, itu kan berarti kan ayam dan telur kan, mana yang duluan gitu. Nah, itu yang ayam dan telur itu masih sering terjadi di Indonesia ya, antara ketersediaan buku dengan minat baca dari bangsa Indonesia gitu. Dan yang berikutnya adalah kebijakan yang kurang optimal. Saya bilang tadi tentunya pemerintah memang sudah mengeluarkan banyak kebijakan ya, istilahnya niat membangun perpustakaan, kemudian ada program-program kampanye membaca, ada program literasi nasional, tapi karena nggak optimal, tanda petik nggak serius-serius amat, yang mungkin lebih sekedar menjalankan program, tapi tidak dalam konteks serius untuk membangun minat baca ya akhirnya ya tadi ya, hasilnya jangan nggak setengah-setengah, seperempat seperempat, mungkin seperdelapan seperdelapan ataupun seperenam belas gitu kan. Jadi jadi memang masih tantangannya masih berat ya untuk membangun minat baca di Indonesia. Padahal saya ulangin lagi, minat baca suatu negara itu menunjukkan tingkat kemajuan dan tingkat peradaban suatu negara. Dan sehingga kalau Indonesia ada yang mengeluh masih kurang beradab, ada yang masih mengeluh kurang maju, ya jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita masing-masing kenapa kita tidak suka baca gitu. Sehingga secara keseluruhan minat baca rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu nomor 2 dari bawah kan, nomor 62 dari 63 negara yang diriset gitu. Jadi itu nah sekarang tetap kita harus optimis, teman-teman, kita tidak boleh pesimis kan dengan skala yang ada. Bagaimana kita bisa meningkatkan tetap minat baca Indonesia itu seperti apa gitu kan, tetap bisa meningkatkan literasi di Indonesia gitu. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di masa depan ya, walaupun ini baru tanda petik baru pemikiran beberapa orang, juga mungkin pemikiran saya, juga mungkin usulan saya, supaya masa depan anak-anak kita nanti literasinya lebih baik ya, minat baca itu lebih baik gitu. Nah, yang pertama adalah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan. Itu sudah wajib teman-teman. Sudah, kalau kita tidak ada perpustakaan, bagaimana kita bisa mendidik anak untuk baca gitu? Anak akan punya alasan loh, mau baca apa loh, bukunya nggak ada gitu. Nah, sehingga ya anak punya alasan untuk tidak mau baca buku kan. Kalau kita walaupun kita mungkin mendorong mereka untuk baca buku. Nah, kalau semakin kita perpustakaan semakin banyak, semakin mudah diakses, isi bukunya berkualitas, bukan buku-buku tua, bukan buku-buku yang itu aja, itu otomatis kan minat baca bangsa Indonesia semakin lama akan semakin meningkat secara sedikit demi sedikit ya. Masih mending itu kan, dan tidak seperti sekarang ya, posisi nomor 2 dari bawah ya minat bacanya, nomor 62 dari 63 negara yang diriset gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memperoleh akses terhadap bahan bacaan, yaitu sih ini ya teman-teman ya, ya 11-12 lah dengan usulan pertama ya, membangun perpustakaan ataupun meningkatkan akses, yaitu sama saja sih, tapi memang ada lainnya, ada keterangan lain teman-teman. Jadi memperluas akses itu kan bisa memang dalam bentuk perpustakaan, tapi juga bisa dalam bentuk, kalau kita tadi bicara perpustakaan secara fisik, kita kan juga bisa bicara perpustakaan secara digital ya. Artinya sekarang kan orang sudah, walaupun Indonesia mungkin baru 20% terkait Indonesia membaca e-book, tapi kan diharapkan terutama bagi Gen Z kan, Gen Alpha itu mungkin semakin terbiasa membaca e-book ya, sehingga perpustakaan digital yang mungkin saat ini masih belum efektif, kedepannya akan lebih efektif. Karena apa ya, orang lebih mudah mengakses buku lewat digital, dan orang lebih sudah terbiasa baca buku lewat digital ya, lewat HP, lewat tablet, lewat
laptop, lewat PC. Jadi nah itu teman-teman ya. Jadi tetap kita usahakan memperluas akses buku seluas mungkin ya. Yang paling gampang dengan bentuk digital, dan tapi kesusahannya adalah ya kita harus membiasakan anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia itu untuk membaca secara digital ya, membaca e-book gitu. Yang saat ini mungkin baru 15-20% saja orang Indonesia yang membaca dengan e-book ya, sementara yang lainnya mungkin masih jauh lebih prefer membaca buku cetak ya teman-teman. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menggalakkan budaya literasi ya. Ya saya bilang budaya itu bisa dibentuk kalau dari mulai lahir ya. Jadi ya seperti di live saya kemarin, budaya literasi itu bisa dibangun kalau kita dari mulai anak itu lahir sampai anak itu remaja itu selalu kita cekokin dengan buku ya, buku-buku sesuai dengan perkembangan usia. Nah itu barulah mereka punya budaya membaca yang tinggi. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman ya, masa depan literasi Indonesia, minat baca Indonesia masih bisa kita tingkatkan kalau dengan catatan ya. Yang pertama adalah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan ya, sementara saat ini di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kemudian yang kedua adalah kita memperluas akses terhadap buku ya. Kita tidak hanya bicara buku fisik ya, yang itu ada di perpustakaan, tapi juga buku digital. Jadi artinya mungkin kita juga perlu pemerintah membangun perpustakaan digital yang bisa diakses dari seluruh Indonesia, mungkin bandwidth-nya tinggi ya, sehingga mungkin orang tidak akan nge-lag ya ketika akses di perpustakaan digital ya, sehingga terutama bagi Gen Z dan juga Gen Alpha yang sudah cukup terbiasa membaca e-book, mereka akan punya akses yang mudah terhadap buku dengan mengakses perpustakaan digital tadi gitu. Itu. Dan selanjutnya adalah ya itu tadi ya, kayak menggalakkan budaya membaca ya. Lagi-lagi ini yang paling susah gitu, menggalakkan budaya membaca itu harus dari anak-anak baru lahir sampai anak-anak remaja itu sudah setiap hari harus kita cokokin buku ya, harus kita berikan buku ya, sehingga pada akhirnya ya mereka akan terbiasa untuk membaca buku gitu. Jadi itu teman-teman 3 hal tersebut kalau dilakukan, insya Allah peringkat pembaca kita semakin lama sedikit demi sedikit akan lebih baik ya. Ya mungkin tidak akan memalukan sekarang ya, yang nomor 2 dari bawah gitu kan, nomor 62 dari 63 negara yang di riset terkait dengan minat baca Indonesia nomor segitu gitu kan, setara dengan negara-negara Afrika gitu kan ya. Ya kan kita miris ya, padahal penjelasan saya di awal tadi, kemajuan suatu bangsa, tingkat keberadaban suatu bangsa itu dilihat dari apakah dia suka membaca atau tidak. Nah kalau kita yang masih peringkat 2 dari bawah ya, jangan salahin siapa-siapa, jangan salahin pemerintah, jangan salahin pemuka masyarakat, jangan salahkan segala macam pihak yang ada di Indonesia, tapi salahkan diri sendiri dulu ya pertama kali ya. Kenapa kita tidak suka baca, kenapa kita tidak melatih ataupun mendidik anak kita untuk suka baca ya, sehingga minat baca kita meningkat ya, secara otomatis kemajuan negaranya, keberadaban suatu negara juga akan makin meningkat gitu. Jadi itu ya teman-teman, dari saya pembahasan malam ini ya, secara sederhana secara sederhana kita membahas ya bahwa membaca itu menunjukkan kualitas suatu bangsa. Nah, kalau kita tidak punya kebiasaan membaca yang baik, kualitas bangsa kita juga rendah. Dan sekarang bangsa Indonesia tingkat bacanya, minat bacanya nomor 2 dari bawah, dari 63 negara yang di riset kita peringkat 62 ya, otomatis ya harus kita akuin ya, kita ngaku bahwa tingkat kemajuan kita, tingkat keberadaban kita juga masih relatif rendah ya, karena minat baca kita rendah. Makanya ya teman-teman perlu meningkatkan budaya membaca ya. Yaitu saya sudah bahas di live kemarin, dan saya sekarang lagi buat cuplikan videonya teman-teman. Nanti saya juga akan upload juga ya, kalau full videonya di YouTube ya, kalau yang cuplikannya di TikTok, sehingga teman-teman bisa tahu ya bagaimana meningkatkan budaya baca, kalaupun tidak untuk kita tapi untuk anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita gitu. Jadi itu teman-teman, dari saya pembahasan mengenai budaya suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh minat membacanya gitu. Semoga bisa memberikan inspirasi dan teman-teman lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan budaya baca di keluarga teman masing-masing ya. Jadi ya kedepannya bangsa kita lebih dikenal bangsa yang maju ya, karena bangsa yang suka baca juga gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.